Halo, selamat datang di channel YouTube PT Indotara Persada. Jumpa lagi dengan saya Prima, Staff Engineer dari PT Indotara Persada. Kali ini kita akan mereview salah satu produk dari PT Indotara Persada yang beda dari sebelum-sebelumnya. Apa itu? Kusatsu MRS 1T. Nah, apa sih Kusatsu MRS 1T ini? Kusatsu MRS 1T adalah water treatment plus water softener dalam satu frame. Untuk lengkapnya, mari kita simak video ini sampai selesai. Pertama, kita bisa lihat sasis Kusatsu MRS 1T ini menggunakan stainless steel tebal sekali ya. Sasisnya tebal serta kokoh, dan untuk ketiga tabung ini juga sudah dilengkapi dengan klem yang sangat kuat dengan menggunakan bahan stainless juga, jadi pasti tidak akan karat. Selain itu juga di kaki framenya di bagian bawah ini ada dudukan atau lubang untuk memasukkan garpu forklift atau manual stacker. Ini akan memudahkan sekali untuk handling Kusatsu MRS 1T ini. Nah, untuk tabung, tiga tabung ini menggunakan bahan PE ya. Untuk tekanan maksimum dari tabung ini sampai 10 bar. Pipa PVC yang digunakan juga sangat tebal, kuat. Selain itu juga sambungannya juga rapi sekali. Nah, kita akan membahas lebih dalam di bagian auto valve-nya ini seperti apa. Nah, kalau kita lihat sekilas di masing-masing auto valve ini tombolnya sama ya. Familiar sama, tombolnya hanya untuk yang khusus di auto valve di bagian tabung resin ini lebih besar. Karena apa? Karena fitur yang ada di tabung resin ini ada fitur regenerasi. Jadi fiturnya saja yang berbeda, tapi untuk tombol-tombolnya mirip, hanya menu di dalamnya yang berbeda dari yang dua auto valve di sebelah kanannya. Yuk kita simak. Nah, untuk membuka kunci dari auto valve ini kita tinggal tekan kedua tombol naik turun ya, kita tekan bersamaan, tahan kurang lebih 3 detik sampai bunyi bip. Nah, kalau sudah dengar, maka lambang kunci akan mati. Maka kita bisa langsung masuk ke menu pengaturan atau menu setting. Kita tinggal tekan tombol yang paling kiri. Nah, di sini nanti akan muncul ya, ada lambang kunci pas ya di sini ya. Nah, ini kita sudah masuk ke menu setting. Kita bisa lihat di sini ada 12.236. Nah, ini menunjukkan waktu aktual. Jadi, kita bisa mengatur waktu aktual sesuai waktu yang saat ini. Misalnya sekarang jam 14.30, kita tinggal di sini sudah muncul, kita tinggal tekan lagi. Nah, seperti ini nanti akan berkedip. Tinggal kita naikkan lagi 13, 14, nah oke ya, jadi 14.30, jadi sekarang setengah 3 misalnya seperti itu, kita tinggal tekan sekali lagi sampai berkedip, misalnya jadi 40, nah seperti ini, tinggal oke. Nah, untuk menu berikutnya kita tinggal naikkan B01, nah ini artinya bahwa untuk sistem autonya aktif. Nah, ini tulisan H-30D. Ini berarti proses regenerasi akan berjalan 30 hari dari sekarang. Nah, kita bisa merubahnya misalnya jadi 25 hari, tinggal kita tekan seperti ini, berkedip lagi, kita turunkan. Nah, jadi 25 hari ya, 25D. Tinggal kita tekan sekali lagi. Untuk menu berikutnya kita naikkan, nah seperti ini. Ini back flash 10 menit. Untuk mengaturnya juga sama, tinggal kita tekan ya sampai berkedip. Nah, kita atur seberapa lama kita bisa mengaturnya. Nah, ini fast rin. Nah, yang ini adalah untuk regenerasi 60 menit, artinya 1 jam. Nah, ini untuk slow rinse untuk membersihkan. Nah, yang satu lagi kita akan pindah. Nah, ini kapasitas berapa liter kubik yang terpakai, ya di sini ada 1000 meter kubik. Jadi
untuk auto valve ini kita sudah setting 25 hari sekali. Misalnya hari ini tanggal 1, maka akan beregenerasi dan backflush di tanggal 25. Di sini juga bisa dilihat ya. Nah, untuk yang 2 tabung berikutnya, untuk auto flushnya dan backflushnya kita bisa langsung atur di sini. Sama ya, kita tekan 2 juga sama. Nah, sampai bunyi beep, nanti muncul 1 strip 02D. Nah, ini adalah waktu aktual. Jadi kita bisa melihat perbedaannya ya. Kalau tadi di sini ada muncul, kalau ini enggak. Nah, ini langsung ya. Jadi ini cuma ada 2, yaitu backflush atau backwash dan slow rinse. Oke, setelah kita membahas bagian auto valve dari Kusatsu MRS1T ini, saya akan memberitahukan bahwa di masing-masing tabung ini kan nantinya akan diisi oleh media. Untuk yang sebelah ini adalah pasir kuarsa atau pasir silika. Nah, pasir silika yang ada di dalam tabung ini kurang lebih nantinya 75 kg. Nah, yang di tengah ini untuk karbon aktif. Kapasitas karbon aktif yang masuk ke dalam tabung nomor 2 ini adalah kurang lebih 25 kg. Sedangkan untuk resin ini bisa mencapai 75 kg. Jadi 75 kg kita masukkan resin ke sini. Dengan kapasitas media seperti itu, maka Kusatsu MRS1T memiliki output air sebesar 2 ton per day atau 2000 liter. Untuk ukuran output pipa dari Kusatsu MRS1T ini adalah 3/4 masing-masing. Nah, yang untuk pipa ini fungsinya adalah pipa pembuangan untuk backwash. Sedangkan yang sebelah sini ini pipa output untuk air dari hasil filtrasi Kusatsu MRS1T. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke bagian belakang dari Kusatsu MRS1T. Apa saja yang di bagian belakangnya? Yuk, kita simak. Kita sudah ada di bagian belakang dari Kusatsu MRS1T. Nah, kita bisa lihat di sini ada pompa yang besar sekali ya. Ini adalah pompa pendorong dari Kusatsu MRS1T. Ini jenis pompa sentrifugal stainless steel ya. Jadi kebersihan air yang masuk ke dalam Kusatsu MRS1T ini akan lebih terjamin. Karena apa? Karena pasti bahan-bahan untuk pompa sentrifugal yang stainless steel ini tidak akan berkarat. Untuk kapasitas pompa dari MRS1T ini adalah 370 watt dengan voltase 220 volt. Ini cukup hemat sekali ya energinya ya, dengan menghasilkan 2 ton per hari dengan pompa dorong yang hanya 370 watt. Wah, ini hemat sekali ya dayanya. Selain itu juga dari pompa pendorong ini air akan didorong masuk melewati pipa ini ya. Nah, di sini ini ada pressure gauge yang akan mengetahui berapa tekanan pompa yang masuk ke dalam Kusatsu MRS1T. Setelah memasuki tabung pertama atau tabung yang berisi pasir kuarsa, air akan difiltrasi, kemudian akan berpindah ke tabung nomor 2 yang berisi karbon. Nah, setelah dari karbon, air akan keluar ke sini melalui pipa ini ya. Nah, akan turun ke bagian filter PP spoon. Pasti Anda bertanya, kenapa sih ada PP spoon di sini, bukan di sebelum tabung media atau sebelum pompa? Nah, inilah kuncinya. Kenapa ada filter PP spoon di sini? Ini adalah PP spoon dengan ukuran 20 in ya. Ini fungsinya supaya apa? Supaya filter media atau resin yang ada di tabung ketiga ini tetap bersih. Karena apa? Partikel-partikel yang kecil yang misalnya 1 mikron atau misalnya 0,5 mikron ini bisa tersaring di filter PP spoon ini. Nah, makanya itu setelah dari PP spoon, air akan diteruskan ke sini ya, ke sini langsung ke media tabung yang nomor 3 yaitu media resin. Nah, Anda juga bisa lihat di sini ada 3 valve. Kenapa ada 3 valve di situ? Nah, ini fungsinya adalah untuk fitur bypass.
ini sangat memudahkan kita saat kita akan melakukan maintenance di unit Kusatsu MRS1T ini. Seperti apa? Misalnya kita akan memperbaharui atau akan mengganti media resin, kita bisa membypass atau tidak menggunakan filter nomor 3. Kita hanya menggunakan 2 tabung media, yaitu pasir kuarsa dan karbon. Jadi kita tinggal putar seperti ini. Nah, ini dibuka, maka air tidak akan masuk ke tabung resin, tapi akan langsung ke pemakaian. Ini sangat memudahkan sekali dalam kita merawat Kusatsu MRS1T. Nah, di bawahnya ini adalah brenteng dengan kapasitas volume 100 liter, tapi Anda tidak perlu mengisi garam atau NaCl sebanyak 100 liter. Anda hanya bisa mengisi setengahnya atau 50 liter di sini ya. Ini sudah cukup untuk proses regenerasi resin. Karena apa? Nanti air akan mengisi dengan otomatis dan Anda tinggal memeriksanya berkala kapan Anda menambahkan NaCl atau garam industri ke dalam brenteng ini. Kita juga bisa lihat di sini ada selang dengan ukuran 3/8. Fungsi dari selang ini adalah untuk mengalirkan air ke brenteng dan untuk mengalirkan air garam atau air yang ada di brenteng ke dalam tabung nomor 3, yaitu tabung resin sebagai proses regenerasi. Kusatsu MRS1T ini juga memiliki garansi 1 tahun elektrikal, jadi Anda tidak perlu ragu lagi untuk menggunakan Kusatsu MRS1T. Selain itu, Kusatsu MRS1T ini hanya menggunakan pompa 370 watt. Anda dapat memfilter air sebanyak 2000 liter per jam. Ini sangat luar biasa, sehingga Kusatsu MRS1T ini dapat Anda gunakan untuk mendukung keperluan bisnis Anda, misalnya untuk digunakan di kos-kosan atau digunakan untuk suplai steam boiler, water boiler, atau misalnya untuk cooling tower. Ini sangat cocok sekali karena apa? Karena kapasitasnya besar namun tetap hemat daya. Selain keunggulan-keunggulan tadi, Kusatsu MRS1T juga didukung oleh layanan purna jual yang sangat profesional serta ketersediaan spare part yang original dan selalu ready stock akan mendukung kemajuan bisnis Anda. Oke, cukup sekian review kita kali ini mengenai Kusatsu MRS1T. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube PT Indotara Persada. Nyalakan juga loncengnya supaya Anda mendapatkan update-update terbaru dari PT Indotara Persada. Untuk pertanyaan-pertanyaan mengenai Kusatsu MRS1T bisa Anda tinggalkan di kolom komentar. Sekian dulu video kita kali ini, bertemu di lain kesempatan. Saya Prima, pamit undur diri.